Sekolah Kristen Anugerah Sobaham terletak di Kampung Oitlep, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo di Provinsi Papua. Untuk menuju ke sini dibutuhkan perjalanan sekitar 15-20 menit dari DKI Yahukimo dengan menggunakan pesawat kecil. Visi dan misi sekolah diambil dari Amsal 9 ayat 10, yaitu permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Sekolah ini didirikan oleh Yayasan Laba-Laba 1 sekitar 6-7 tahun yang lalu, di bawah masa pimpinan Bapak Ones Pahabol selaku Bupati pada waktu itu. Yayasan Laba-Laba 1 berdiri pada tahun 2012. Yayasan Laba-Laba ini adalah salah satu pikiran dari pendiri Dr. Ones Pahabol. Hampir 7 tahun belakangan ini Yalas lebih fokus ke pendidikan. Pendidikan ada 2, pendidikan sekuler dan pendidikan misi atau teologi yang sementara ini berjalan. 4 tambah 3. 4 tambah? Yalas dengan melandaskan sebuah pikiran atau gagasan dengan karakter daripada laba-laba itu sendiri, menjabarkan jaringnya sampai di kampung untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di kampung. Kami mau mendidik adik-adik yang ada di kampung agar mereka dapat pendidikan yang layak, karena akses dari kota ke kampung itu bukan akses mobil, tapi kita hanya bisa 2 akses, jalan kaki sama dengan pesawat. Dengan demikian, kami dari Yalas ingin sekali untuk menjangkau mereka yang ada di kampung dengan mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Sekolah ini sempat vakum sekitar 5 tahun, namun berkat program Bupati yang saat ini, Bapak Didi Musyahuli, sekolah ini dapat aktif kembali. Sekolah ini memiliki 11 tenaga pendidik. 9 orang merupakan guru-guru dari program Bapak Bupati yang saat ini, Yahukimo Cerdas, dan 2 orang adalah guru-guru yang sudah lama di kampung. Pada tahun 2021 kami baru memulai sekolah di kampung. Lalu fokus kami 2021 dan 2022 ini untuk memberantas buta aksara bagi anak-anak sekolah yang ada di Kampung Sobaham. Karena di Kampung Sobaham hampir 7 tahun adik-adik di kampung tidak belajar, sehingga mereka mengalami kendala dalam membaca, menulis, dan berhitung. 1, 2, lagi 3, 4, 5, 6. Jumlah siswa yang kami punya di sekolah saat ini tidak lebih dari 80 orang. Mereka datang dari beberapa kampung yang ada di sekitar Oitlep, seperti dari Kampung Sobaham, dari Kampung Yabi, dari Kampung Baligama. Sebenarnya siswanya banyak, tetapi karena akses untuk menuju ke sekolah itu sangat jauh, jadi maka banyak anak-anak yang tidak sampai. Karena Oitlep sendiri itu kampung yang dia paling tinggi, dia di atas gunung, punya gunung lagi. Alasan utama mengapa kami mau membuka sekolah di kampung, lebih berfokus ke kampung, karena saya bersama pendiri dan beberapa teman-teman atau rekan-rekan mempunyai satu kerinduan dan juga satu gagasan atau persepsi yang kita satukan bersama dari 3 tahun ke belakang untuk melihat kebutuhan generasi yang ada di kampung. Kami melihat ketertinggalan yang sangat jauh karena 7-8 tahun anak-anak di kampung tidak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga mereka sekarang sudah sampai pada umur yang remaja, bahkan sudah masuk di pemuda, tapi tidak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga
kami pikir sekolah di kota bukan menjadi solusi, tapi bagaimana caranya supaya kita mendekatkan pendidikan yang global ke kampung, tapi anak-anak di kampung mereka tidak hilang identitasnya, hilang bahasanya, hilang budayanya, tapi mereka bisa eksplor semua cara berpikir mereka, kreativitas mereka, inovasi mereka yang lebih baru dari dunia yang ada di luar dari mereka, tapi belajarnya dari kampung mereka. Sehingga kami mengawal sekolah ini agar terjadi di kampung sehingga adik-adik yang ada di sana bisa dibantu. Dan puji Tuhan pada tahun 2021 dengan Bupati Pak Didimus Yahuli dan Pak Esa Umiran mempunyai visi misi yang juga dapat mendukung visi misi yang Yalas sudah kawal dari beberapa tahun yang lalu. Sehingga kami harap dari sini dengan demikian visi misi ini bisa terwujud, adik-adik di kampung bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan mempunyai kemampuan akademik yang juga setara dengan yang ada di kota. Program dari Bapak Bupati adalah untuk menuntaskan membaca, menulis, dan menghitung untuk anak-anak yang ada di kampung-kampung. Nah, di sisi lain, kami dari sekolah juga memiliki program-program tertentu, seperti mengembangkan keterampilan anak-anak di berbagai bidang, bukan cuma di dalam bidang pengetahuan. Dengan itu, kegiatan di sekolah akan kami imbangi dengan student club, begitu. Guru-guru diwajibkan harus memiliki satu student club di mana mereka bisa mengajarkan anak-anak keterampilan lain selain pelajaran di sekolah seperti biasa. Dengan begitu, harapannya ke depan anak-anak mereka bisa mencoba banyak hal, jadi mereka bisa jadi banyak hal juga. Ya, dari kita guru-guru, kita berusaha menambahkan untuk anak-anak, di mana untuk setiap anak-anak yang boleh terus mau belajar, kita membuat jadwal penambahan belajar, yaitu mereka yang boleh mau bergabung, datang di luar jam sekolah untuk belajar bersama guru-guru. Itu boleh pengulangan ataupun terserah mereka mau menanyakan apa yang mereka ingin tahu. Nah, di luar itu, kita juga mengadakan dengan bapak guru yang lainnya, permainan sepak bola, bola voli, untuk menunjang semangat belajar mereka. Nama saya Elsa Inasila, kelas 3 SD. Waktu guru-guru datang itu saya rasa senang karena mereka datang. Bisa belajar, bisa menulis, bisa hitung. Kerinduan saya untuk sekolah ini adalah agar anak-anak di kampung Oitlep bisa punya mimpi lebih banyak lagi, begitu. Karena saya sebagai orang Papua melihat bahwa anak-anak yang ada di kampung punya mimpi tapi terbatas. Karena mereka cuma lihat orang yang bawa pesawat, mereka bilang mereka mau jadi pilot. Karena mereka cuma lihat orang yang jadi operator, mereka bilang mereka mau jadi operator yang membawa alat berat. Tetapi ada banyak hal yang mereka bisa jadi in the future. Seperti mereka bukan cuma jadi pilot, tapi mereka jadi bosnya pilot misalnya. Atau mereka jadi orang yang buat pesawatnya. Atau mereka jadi orang yang buat alat beratnya. Seperti itu. Alasan mendasar lainnya yang mendasari kenapa Yalas buka sekolah di kampung, karena kalau kami melihat dari latar belakang ekonomi orang tua yang ada di kampung sebagai petani dan juga peternak, agak sulit untuk membiayai anak-anaknya sekolah di kota. Anak-anak sekolah membaca, enepelek daya kayan, menulis juga, enepelek afiat, enepelek rumah. Kira kalau berupaya SD ke mengajarnya buku satu-satu, ke nelugat si famen kebanyakan enepelek rumah kira kalau nelugat malah kalau kayak berukat famen. Kita suon fam ya sana damar sih sekolah bukan saya semare ini orang tua
Nendan nakaya kumdo drogda sampai kita oleh semban rukre. Nemaliki khabi kak lakabale pakarlok. Dan itu puji Tuhan rukre. Duduk monit kerja juga senang bahwa ya tadi ekini muka saya mau buluk ayo baru kue. Ini distrik Sobakamo ini 13 kampung orang lakamare kampung kurang dia noen lakaru galere ke kendala ko ke berek ayen sitek ma ko boke yatek ma jalan ko ke siar de etne maliki ne be doron dek ma itlale anyo orang tuan fisik lala ko boke yatek ma perlu melas ramah ko ke berek ma tempatin ne plo orang lala baru ko orang lala perlu ko Tahun suan pembahasan kemana luk dorang gelonat si mau tahun 2022 sudah mau kini kaya segmen tingkat kini mana luar level ayo kini luar guluk nit ayo baru kaya. Itne maliki sekolah de la kuite nitetlia apa sanggen haluk pualere nit kampung kecil tan nebe dor tawar la mara sanggen pualere maren maliki ta sekolah ro pede nit enek nisone ba cumban ru kangere hobi galain fuk dip soalere ko yabu kene mako ne maliki ko kesempatan guru-guru ando kan sore ayane yayasan famo terima kasih ru ko nit ne mo na ro ko ngala ko to ko men nit ne sibune sa sore ari ko nebi ko kasuan fam nit ne maliki tanwe ketinggalan ale bangga famen fano melatu golok nit nendan aya berak mangere ke depan de alain jabu ke fuk dip sekolah kenim dilako bende nit orang tua no ne bakat cumban ru ko